Pengertian: pembedahan adalah seni dan pengetahuan untuk mengatasi suatu penyakit, injuri, dan deformitas melalui tindakan operasi. Tujuan tindakan pembedahan meliputi diagnosis, terapi, paliatif, kosmetik, preventif, dan eksploratif. Aspek perioperatif adalah area praktik spesifik untuk menyediakan asuhan keperawatan pada pasien yang akan, sedang, dan telah menjalani operasi. Tujuannya adalah membantu pasien dan keluarga untuk mencapai tingkat sehat sama atau lebih tinggi dari sebelum sakit atau tindakan operasi. Persiapan perioperatif yang lain: puasa sebelum operasi atau preoperative fasting. Pasien dengan volume asam lambung yang banyak berisiko untuk mengalami aspirasi paru dan akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Pasien dianjurkan puasa 6 jam sebelum operatif elektif. Anak didorong untuk minum air atau clear liquids dengan tujuan untuk meminimalkan kecemasan, dehidrasi, hipovolemia, dan kemungkinan hipoglikemia yang dapat disebabkan oleh puasa yang berkepanjangan sebelum operasi, atau diperbolehkan untuk minum air sampai 2 jam sebelum operasi. Bayi dapat disusui sampai 4 jam sebelum operasi. Susu formula dapat diberikan sampai 6 jam sebelum operasi. Pemberian obat profilaksis. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi baik selama maupun setelah operasi. Nah, beberapa antibiotik yang sering digunakan pada operasi saluran urologi dan cerna adalah ampicillin tambah gentamisin, vancomycin tambah gentamisin, atau juga amiksilsilin atau ampicillin. Beberapa antibiotik yang sering digunakan pada operasi gigi dan mulut dan saluran pernafasan adalah amoxicillin, clindamycin, cefalexin atau cefadroxil, acitromycin atau clarithromycin. Pendekatan pada pasien anak sesuai usia perkembangan. Neonatal infant. Bayi dan toddler tidak memerlukan penjelasan tentang penyakit dan prosedur. Penuhi kebutuhan dasarnya seperti kasih sayang, ASI, kehangatan, suara yang tenang. Minimalkan atau menurunkan stres, kecemasan pada ibu atau pengasuh, seperti memvalidasi kecemasan, memberikan dukungan emosional, express feeling, supportive listening, kolaborasi dengan psikolog atau psikiater, dan jika kondisi memungkinkan, gunakan humor. Berikan usapan lembut, gentle rocking, selimut hangat pada neonatus dan bayi. Berikan mainan yang bergerak, berwarna, dan mengeluarkan suara untuk mendistraksi. Dukung orang tua untuk selalu bersama anak seperti meminimalkan stres akibat perpisahan. Meminta pengasuh untuk membawakan benda-benda kesukaan seperti selimut, bantal, atau empeng, gelas anak, boneka, dan lain-lain. Meminimalkan stres anak akibat perubahan lingkungan. Toddler. Mendukung ibu untuk melakukan kegiatan dengan anak seperti rutinitas di rumah. Dukung orang tua untuk selalu bersama anak. Orang tua harus menemani anak saat induksi anestesi sampai anak tertidur dan harus di samping anak saat terbangun dari anestesi di ruang PACU. Gunakan kata-kata yang sederhana dan izinkan anak untuk memegang atau menggunakan alat-alat selama pengkajian untuk membangun trust dan cooperation. Saya akan mendengarkan bunyi jantung adik. Bagaimana kalau saya mendengarkan bunyi jantung mama dulu? Baru setelah itu mendengarkan bunyi jantung adik. Anak akan menggunakan ibu mereka sebagai barometer. Jika ibunya mau diperiksa dan gak apa-apa, tidak takut, maka dia pun tidak takut. Berikan pilihan pada anak, tangan kiri atau kanan, gelas warna apa. Prasekolah. Sudah memiliki kemampuan bicara yang baik. Penting untuk menggunakan kata-kata yang difahami anak, jangan yang abstrak. Misal penggunaan kata bius, anestesi, atau dibuat pingsan. Gunakanlah kata kita akan membuat adik tertidur. Jelaskan pada anak kenapa sakit dan harus masuk rumah sakit. Bukan karena nakal atau membuat kesalahan atau sebagai hukuman bagi dia. Berbicaralah dengan pandangan sejajar dengan anak dan libatkan orang tua saat berbicara dengan anak. Penting menggunakan boneka anatomi dan mainan peralatan-peralatan medis. Ini stetoskop digunakan untuk mendengarkan suara jantung sambil mempraktekkan ke boneka. Sampaikan ke anak bahwa saat dokter melakukan operasi,
maka adik sedang tidur dan adik tidak perlu takut karena mama akan selalu menemani. Orang tua harus menemani anak saat induksi anestesi sampai anak tertidur dan harus di samping anak saat terbangun dari anestesi di ruang PACU. Usia sekolah 6 sampai dengan 11 tahun, sudah memahami konsep sakit dan memiliki toleransi lebih untuk berpisah dari pengasuh. Mereka mulai menunjukkan kemampuan dan pengetahuan, maka dukunglah untuk menunjukkannya dengan lebih banyak bertanya ke anak ketimbang orang tua. Coba adik sampaikan apa yang membuat adik dibawa ke rumah sakit. Mulai terpapar dengan informasi dari sinetron dan teman bermain. Seperti muncul rasa takut tidak akan bangun lagi setelah dibius, atau bagaimana jika bangun pas sedang operasi. Jelaskan pada anak bahwa tidur di rumah berbeda dengan bius saat operasi. Gunakan gambar atau video yang bisa membantu menjelaskan. Gunakan buku anatomi yang sederhana untuk menjelaskan organ yang dimaksud dan bagian yang akan dioperasi. Minta izin anak dan berikan pilihan. Saya akan mengukur nadi, suhu, dan tekanan darah adik. Adik mau yang mana dulu? Tanyakan pada anak terkait strategi coping yang digunakan. Bermain game, melihat kartun, mendengarkan musik, menggambar, memegang tangan orang tua mereka. Remaja, fokus lebih pada anak bukan pada orang tua. Dukung kehendak dan kemandirian anak seperti mandi, memakai gaun. Ajak anak untuk mendiskusikan kasusnya dan mengambil keputusan. Jagalah privasi anak. Dukung hubungan dengan teman-temannya seperti mengizinkan untuk berkomunikasi, misalnya dengan handphone, menjenguk dan menemani. Dukung mekanisme coping anak seperti mendengarkan musik, menonton film, dan juga bermain game dan lain-lain.